Assalamualaikum, salam sehat buat kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan materi untuk tema 3, tokoh dan penemuan untuk muatan PKN, yaitu mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Apa saja hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia? Sebelum kita masuk ke materi itu, kita akan mengingat kembali siapa saja warga negara Indonesia itu. WNI atau warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Jadi bisa kita lihat WNI itu asalnya adalah orang Indonesia asli maupun orang bangsa lain yang disahkan menurut undang-undang. Baiklah, hak dan kewajiban warga negara Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 27 sampai 34. Apa saja hak dan kewajiban itu? Mari kita pelajari pada slide berikutnya. Oke, hak WNI, perhatikan pada setiap pasalnya. Kalian harus paham haknya apa dan tertuang pada pasal berapa agar jelas landasan hukumnya. Yang pertama, pasal 27. Pada ayat 2 tertuang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap WNI. Kemudian pada ayat 3, setiap WNI berhak untuk ikut serta dalam bela negara. Pada pasal 28 tercantum hak untuk berorganisasi dan menyampaikan pendapat. Pasal 29 dijelaskan pada ayat 2, kita sebagai WNI punya hak dan kebebasan untuk beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 31 ayat 1, setiap WNI berhak untuk memperoleh pendidikan, yaitu pendidikan yang layak. Kalau dalam negara kita, hak kita sebagai WNI untuk memperoleh pendidikan dasar, yaitu dari pendidikan SD 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Jadi wajib belajar untuk WNI itu sekarang bukan lagi 9 tahun tapi 12 tahun ya. Pasal 33 pada ayat 3, kita berhak untuk memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Pasal 34 ayat 1, sebagai fakir miskin dan anak terlantar maka berhak untuk dipelihara oleh negara. Itu tadi hak-hak sebagai WNI. Selain itu ada hak yang dicantumkan dalam pasal 28A sampai 28J yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Oke, berikutnya adalah kewajiban. Untuk pasal 34 ayat 3 yaitu untuk mendapatkan fasilitas yang layak. Kita sebagai WNI berhak mendapatkan fasilitas yang layak, baik itu fasilitas kesehatan, kemudian fasilitas pendidikan, maupun fasilitas-fasilitas ekonomi lainnya. Misalnya, kalian sebagai siswa, maka kalian berhak untuk mendapatkan fasilitas belajar di sekolah yang baik. Kemudian di masyarakat berhak untuk mendapatkan fasilitas umum yang baik, fasilitas kesehatan maupun pasar-pasar serta supermarket sebagai fasilitas umum ya. Oke, berikutnya adalah kewajiban yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah pasal 23A yang menjelaskan kewajiban untuk membayar pajak. Kemudian pasal 27 ayat 1, kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Berarti kita harus taat terhadap hukum. Ayat 3, selain melekat hak untuk bela negara juga kewajiban sebagai WNI. Kemudian pasal 28J ayat 1, setiap WNI berhak untuk menghormati HAM. HAM itu apa? Hak asasi manusia, hak yang dibawa sejak lahir. Kemudian ayat 2, tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang. Kita harus taat pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Undang-undang itu adalah penjabaran atau penurunan dari undang-undang dasar. Berikutnya pasal 30 ayat 1,
Setiap WNI berkewajiban untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara untuk mempertahankan NKRI serta menjaga keamanan NKRI dari gangguan internal maupun eksternal, dari gangguan yang berasal dari dalam negara maupun yang berasal dari luar negara. Contoh, gangguan keamanan yang berasal dari dalam negara adalah kerusuhan yang terjadi pada suku bangsa tertentu misalnya, di daerah tertentu misalnya. Kemudian, keamanan ancaman yang berasal dari luar misalnya adalah serangan dari negara lain atau provokasi dari negara lain. Berikutnya pada pasal 32 ayat 2, setiap WNI wajib untuk mengikuti pendidikan dasar, yaitu pendidikan 12 tahun, berarti dari pendidikan dasar sampai pendidikan SMA atau SMK sederajat. Oke. Sebagai kewajiban itu harus kita laksanakan. Mengapa harus dilaksanakan? Karena sebagai warga negara yang baik harus menjalankan kewajiban secara bertanggung jawab agar memperoleh haknya. Oke, apa manfaatnya apabila kita sebagai WNI melaksanakan kewajiban itu dengan bertanggung jawab? Yang pertama, tentu saja kehidupan baik masyarakat, keluarga, sekolah maupun bangsa dan negara menjadi aman, tentram, dan damai. Oke. Yang kedua, kalau kondisinya stabil, maka pembangunan akan berjalan dengan lancar. Tentu saja akan menambah kepercayaan dari negara lain. Negara yang aman maka dapat menarik banyak investor atau penanam modal dan wisatawan yang datang ke Indonesia, sehingga tentu saja akan menambah devisa negara. Devisa negara yang banyak nanti akan kembali kepada rakyat. Rakyat akan sejahtera karena bisa dibangun baik fisik maupun mentalnya. Apa akibatnya jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dengan tanggung jawab? Contohnya, setiap WNI wajib untuk turut serta dalam pendidikan dasar, namun tidak dilaksanakan, hanya melaksanakan pembelajaran atau sekolah sampai SMP. Maka akibatnya atau dampaknya banyak sekali. Yang pertama, situasi negara akan kacau. Kalau tidak sekolah, maka generasi mudanya, generasi penerus bangsanya tidak berkualitas, maka tidak bisa untuk memajukan negara ini. Yang kedua, terjadi keributan dan kerusuhan di mana-mana karena tidak patuh terhadap undang-undang, tidak menjaga keamanan, tidak mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau ada kerusuhan keributan, tentu saja masyarakatnya akan resah, sehingga stabilitas keamanan terganggu. Ketika stabilitas keamanan terganggu, maka pembangunan akan terhambat. Selain terhambat pelaksanaan, sumber dananya pun juga akan terhambat karena sektor ekonomi maupun pemasukan dari devisa lainnya tidak lancar. Turis pun juga akan takut untuk berkunjung atau berwisata ke Indonesia. Ayo kita laksanakan kewajiban sebagai WNI secara bertanggung jawab agar Indonesia menjadi negara yang maju, adil, serta makmur. Demikian pembahasan mengenai hak dan kewajiban sebagai WNI yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat, dan ingat, jadilah warga negara yang baik. Sampai jumpa.